Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dan juga sharing yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan gitu ya. Sebelum saya berbagi rema, saya mau sampaikan kepada kita hal-hal yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi penegasan untuk kita selalu ingat gitu ya. Yang pertama, saya tetap katakan kepada kita bahwa ini adalah sebuah kebenaran mutlak ya, tetapi bukan dari firman Tuhan tentunya gitu ya, tetapi saya percaya dari hikmat dari Tuhan dan juga sesuatu yang sudah teruji gitu ya, bahwa sampai kapanpun ya, atau entah ya sampai kapanpun, entah nanti misalnya akan timbul akan muncul, akan lahir berbagai pelayanan yang mungkin semakin beragam, atau kekristenan yang semakin diperkaya dengan karunia-karunia gitu ya, atau panggung-panggung atau mimbar-mimbar gereja disertai dengan beragam demonstrasi kuasa Tuhan gitu ya. Tetapi ingatlah satu hal yang saya katakan tadi sudah terbukti dan nanti bisa buktikan, bahwa yang menentukan jalan hidup kita, yang menentukan pertumbuhan rohani kita atau ketahanan rohani kita, yang menentukan akhir daripada perjalanan iman kita, yang menentukan hasil akhir daripada perlombaan rohani yang kita lakukan, dan juga kekuatan kita dalam mengikut Tuhan, kedewasaan rohani kita, perubahan karakter kita, pengenalan akan Tuhan kita, itu termasuk nanti keselamatan, kekekalan yang kita akan terima, entah kita bersama dengan Tuhan atau terpisah daripada Tuhan. Itu semuanya itu berpusat pada kita. Jadi ya tentunya di sini bukan mengandalkan kekuatan kita ya, maksudnya keputusan, komitmen kita pribadi yang melibatkan Roh Kudus, bukan faktor eksternal dari organisasi atau gereja atau oknum hamba Tuhan tertentu. Tidak ya. Buktikan pernyataan saya bahwa semata-mata pertumbuhan rohani kita, kekuatan rohani kita, daya tahan rohani kita, perubahan karakter kita, dan juga nanti kekekalan kita itu berpusat pada diri kita. Seberapa tekun kita, seberapa kita bertekad untuk membayar harga, seberapa kita mau melewati pintu yang sesak, jalan yang sempit, seberapa kita bertekad untuk selalu fokus sama Tuhan, untuk percaya pada janji-janjinya, untuk melihat semua keadaan dari kacamata firman gitu ya, bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja, Dia Allah yang setia, Dia Allah penjawab doa. Ini kan semuanya di dalam hati kita. Itu bangunan rohaninya itu di dalam hati kita ya. Seberapa bangunan iman kita terbentuk, berakar, seberapa bangunan
bangunan pengenalan akan Tuhan kita, seberapa bangunan persekutuan kita sama Tuhan, itu yang menentukan nanti, bukan hal yang lain, bukan faktor eksternal termasuk saya di TRC ini, atau ya tadi saya katakan faktor gereja yang mungkin mendemonstrasikan kuasa Tuhan atau karunia-karunia Roh Kudus, atau faktor hamba Tuhan. Enggak, kita semata-mata akan bertumbuh, akan menjadi kuat, akan berubah semua dari dalam hati kita. Mau melakukan bagian kita apa enggak gitu ya. Saya katakan ini supaya kita tahu, supaya kita mengerti bahwa hanya upaya dari diri kita sendiri, sekali lagi dengan melibatkan kekuatan Tuhan, yang akan mengubah segalanya, yang akan menentukan segalanya. Ya, Tuhan sediakan gereja, Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau kita pasif, kita tidak melakukan bagian kita, yang konon menurut saya adalah 80-90% adalah keputusan kita. Faktor eksternal itu hanya mungkin mengambil peran, ya kayak pengajaran, kayak mujizat, motivasi, itu mendapat peran itu cuma 10-20%. Sisanya yang paling banyak itu adalah porsinya bagian kita. Ya, itu yang saya dapatkan, supaya selalu sadar bahwa tanggung jawab untuk membangun kerohanian ini, tanggung jawab supaya kuat di dalam Tuhan, tanggung jawab atau tugas supaya tanggung jawab supaya saya berubah, tanggung jawab supaya saya semakin mengenal Tuhan, itu kita. Bagaimana saya bertekun untuk misalnya membaca firman, bagaimana saya bertekad misalnya entah lagi pengen berdoa atau enggak, saya tetap berdoa, saya harus berdoa. Kalau saya tidak mampu berkata-kata dengan akal budi misalnya, saya harus memaksa diri saya untuk berbahasa roh. Enggak pengen memuji Tuhan, tapi saya harus perintahkan diri saya perintahkan jiwa saya untuk memuji Tuhan. Nah, itu yang akan membuat kekristenan kita tetap hidup, tetap kuat, tetap melangkah maju, termasuk juga ketika berbicara tentang perubahan karakter. Kalau kita nggak berubah, nggak mau berubah, nggak bakalan berubah gitu. Sekalipun dimotivasi, bahkan ditegur, kalau hati kita bersikeras, mengeraskan hati, tegar tengkuk, nggak bakalan berubah. Jadi semuanya di diri kita. Kita juga yang akan menentukan untuk katakan pada diri kita bahwa saya tidak akan melihat apa yang kelihatan oleh mata. Saya akan tetap melihat kepada apa yang tidak terlihat. Saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, gitu ya. Itu yang membuat kita berbeda, ya, karena kita adalah manusia rohani. Itu yang selalu saya tekankan. Itu yang akan terus-menerus saya tekankan kepada kita, supaya tidak mencari supaya tidak memiliki pengertian yang salah bahwa saya nanti akan menjadi kuat dalam kerohanian, saya akan nanti menjadi berubah, atau saya akan menjadi berapi-api, bersemangat dalam Tuhan kalau saya tertanam di gereja X misalnya, kalau saya mendengarkan hamba Tuhan tertentu misalnya. Itu yang tadi saya katakan, 10-20% datang dari faktor eksternal. Tapi sisanya setelah kemudian kita mendengarkan, apakah kita melakukan bagian kita, gitu ya. Saya mau katakan sesuatu ini, dan saya berharap kita memahami maksudnya, gitu ya. Begini, ketika sebuah gereja atau hamba Tuhan yang dibangkitkan luar biasa, gitu ya, punya visi lah, ya, katakan visi daripada Tuhan, mungkin membangkitkan generasi apa gitu ya, atau membangkitkan jemaat atau umat-umat Tuhan
katakan militan atau ya menjadi murid Tuhan gitu ya. Mereka tidak salah dengan itu. Mungkin saja mereka dapatkan itu daripada Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan lagi untuk menguatkan apa yang saya katakan di depan gitu ya, bahwa ketika ya contohnya lah ya mau ya ngerti lah ya, saya bersharing kayak gini kan kayak ngobrol biasa gitu, bukan dengan bahasa yang tinggi. Mau menciptakan murid misalnya, katakan dalam jumlah tertentu misalnya, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh misalnya karena mengasihi Tuhan, berapi-api gitu. Nah, nggak salah, saya tidak sedang mengkritisi sebuah visi yang besar yang Tuhan berikan kepada oknum hamba Tuhan tertentu, tetapi mari ikuti jalan pikiran saya bahwa kembali, kalau si orang Kristennya ini yang dijangkau ini tidak melakukan bagiannya, itu nggak bakalan jadi. Suatu saat di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ada salah seorang yang bilang ke saya, sekarang saya sudah bergereja di gereja ini, saya udah dibaptis gitu ya. Dia chat dengan saya, tetapi kemudian perkataannya adalah, tetapi dia bilang ke saya, hamba Tuhan, oknum hamba Tuhan ini kata orang begini di media sosial, kata hamba Tuhan yang itu juga begini gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah orang ini sudah bagian daripada sebuah gereja tertentu yang konon di sesuai dengan visi menjadi jemaat yang mungkin radikal atau menjadi murid atau apa, tapi kenyataannya begitu. Nah, makanya tadi saya katakan tolong mengerti bahasa saya yang kayak ngobrol biasa ini gitu ya. Saya tidak sedang mengkritisi visi oknum hamba Tuhan gitu ya. Kita berdoa, mereka dipakai dengan berapi-api, dan beliau juga adalah datang dari kerinduan hati gitu ya, untuk ada murid Tuhan lah gitu ya, ada orang-orang yang luar biasa, yang militan, yang sungguh-sungguh yang selamatkan gitu ya. Atau mungkin juga ada gereja tertentu dulu yang mempersiapkan jemaat yang siap ketemu Tuhan sama seperti kita gitu ya. Nah, tetapi di tiap kelompok ini gitu, selalu ada saja orang yang dan itu kebanyakan yang memang tidak seperti yang diharapkan gitu, karena tidak mudah untuk menjadi murid ya. Tidak mudah menjadi murid itu kan imitasi daripada guru besar kita adalah Yesus. Nah, kalau orang kemudian dijangkau gitu ya, entah dibaptis gitu, entah ikut conference gitu, aktif ibadah, tapi cuma di situ mentok di acara-acara yang diadakan gereja. Ya memang gereja sudah lakukan yang terbaik. Nah, memang hanya porsi itulah yang dicapai, 10-20%. Adakan mungkin cell group atau komsel, adakan beberapa conference, adakan seminar, adakan ibadah. Itu hanya mengambil porsi 10-20%. Nah, sisanya adalah kita. Ngerti ya? Dan itu yang selalu saya tekankan di dalam pelayanan ini. Itu kenapa saya selalu juga tekankan bahwa persekutuan pribadi ya, yang Tuhan ajarkan itu bukan utamanya itu saat teduh
live streaming atau mungkin siaran tunda di YouTube itu tidak salah, itu juga berguna. Tapi bukan itu yang yang prime-nya, bukan itu yang apa ya, yang utamanya. Kita dilatih seperti Yesus. Yesus itu dalam pergumulan, dalam kesibukan, dalam kelelahan, dia cari Tuhan, dia cari Bapaknya, dia menyendiri, ya. Dia juga katakan masuk ke dalam kamar untuk berdoa. Nah, orang yang hanya seperti ini yang akan mengerjakan seluruhnya, yaitu pembangunan manusia rohani yang kuat, daya tahan rohani yang kuat, kemudian juga ya keselamatannya, perubahan karakternya. Memasukkan firman itu kan perlu, bukan ketika di gereja yang hanya kurang lebih 1-2 jam gitu ya, atau di conference. Sisanya itu kita harus godok lagi. Bagaimana merenungkannya, ingat-ingat, mencintainya, baca, pelajari, kemudian lakukan introspeksi, kemudian kita lakukan bagian kita. Kalau misalnya hal kecil ya, menjadi garam, menjadi terang, melakukan kebaikan, kita lakukan apa enggak? Apakah cuman kita amin saja? Nah, praktek ini kemudian Tuhan lihat gitu ya. Seperti Amsal 7:21 katakan bahwa bukan di Amsal 5:21 ya. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Kalau firman Allah yang hidup berkata, karena Allah mengenal engkau dan memperhatikan segala gerak-gerikmu. Nah, apakah dalam praktek kita ketika kita sudah terlepas dari yang namanya seminar atau conference atau gereja atau cell group, kita kan udah dapatkan asupan, katakan seperti yang tadi saya katakan 10-20%. Yang 80% ini ketika kita praktek, itu kita lakukan apa enggak? Kita merenungkan firman kan tidak di gereja. Ketika kita lepas dari itu, kita melakukan bagian kita untuk saya mau berubah, saya mau yang ini saya harus lepaskan, ini harus berubah. Itu dilakukan oleh sendiri. Jadi kalau hanya euforia dengan acara-acara gereja, itu tidak akan pernah menyelesaikan, tidak akan pernah menyelesaikan tugas yang seharusnya kita emban. Tanggung jawab kita harus lakukan untuk pembangunan kerohanian kita, artikan ya, untuk perubahan karakter kita dan untuk mengerjakan keselamatan kita. Persekutuan dengan Tuhan itu pun, kalau kita mau kenal Tuhan, itu kita kan dibekali di gereja. Nah, sisanya kita, bagaimana kita mengenal Tuhan, menantikan Tuhan, ya. Menantikan Tuhan itu nggak bisa lewat saya, nggak mungkin cuma saya kali ya, nggak bisa saya lakukan menantikan Tuhan dengan ibadah saat teduh, live streaming atau tunda atau di media sosial, nggak bisa. Atau mungkin yang lain bisa, tapi kalau saya nggak bisa. Yang namanya menantikan Tuhan, merenungkan sambil bahasa roh, karena syikarana, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sambil berkata-kata itu harus benar-benar waktu yang disendirikan, yang dikhususkan. Nah, lewat itulah kemudian saya dapatkan pengertian-pengertian tentang Tuhan gitu ya. Berdiam diri, menantikan Tuhan itu harus sendiri. Ya, jadi itu yang selalu saya mau katakan kepada kita, bahwa kalau kita udah diajarkan seperti itu, ya, kalau kita melakukan bagian kita, itulah yang akan menyelesaikan, itulah yang akan menyelesaikan tugas pembangunan rohani kita, ya, eksekusinya di situ. Kemudian pengenalan Tuhan kita, pengenalan Tuhan kita, persekutuan kita itu dibangun di situ. Nah, sekarang lakukanlah itu, dan orang yang tidak melakukan ini, yang lalai dengan ini, akan tetap sama. Nah, itu yang saya mau katakan.
Ya, ya inilah pembahasan saya yang sederhana gitu ya. Saya kan seperti kayak ngobrol gitu ya, mau kasih tahu bahwa praktek hidup saya juga seperti itu. Kenapa saya masih ada sekarang melayani? Karena tantangan, baik tantangan kehidupan pribadi juga pelayanan ya, itu tidaklah mudah gitu. Tapi saya lakukan hal yang bagian saya. Kalau saya nggak pengen uh, kalaupun terlalu berat gitu ya, saya tetap pertahankan. Untuk 4 jam setiap hari saya bersekutu sama Tuhan. Saya memisahkan diri saya masuk ke ruang doa. Kalau nggak lagi saya bisa berkata-kata, ketika menyembah saya berdiam diri, saya berbahasa roh, saya menyembah Tuhan, saya merenungkan firman. Saya tetap katakan pada diri saya, Allah turut bekerja. Sekalipun belum melihat, aku tetap percaya. Dan Tuhan melihat gerak-gerik kita, melihat sikap hidup kita. Apakah setiap hari itu dilalui dengan tetap percaya, Tuhan, tetap percaya, tetap percaya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Itu yang membuatnya gitu. Karena kita akan terus dimonitor oleh Tuhan. Saya juga mau katakan bahwa ketika ada orang misalnya udah dibekali dengan aduh banyak setiap hari ya firman Tuhan, apalagi sudah bertahun-tahun di TRC, tetapi nggak benar-benar diperhatikan, nggak benar-benar disimpan, direnungkan dalam hati gitu ya, itu juga akan itu juga dalam tujuan daripada proses yang ada sekarang gitu ya. Jadi saya sangat percaya bahwa lewat kesulitan yang ada, jalannya itu kok susah ya ngikut Tuhan, udah berdoa tapi belum dijawab, Tuhan seolah tidak berbuat sesuatu, ada kesesakan. Itu kan sebetulnya Tuhan mau melihat kita ini tetap ada iman gak, sekalipun Tuhan belum jawab atau tidak jawab sama sekali. Sekalipun seolah tidak ada Tuhan, karena tidak ada Tuhan dalam perkara saya, karena memang itu adalah arena yang Tuhan mau yang terbaik untuk Tuhan benar-benar tahu hati kita gitu, mengertikan maksudnya bahwa apa yang kita alami itu semuanya untuk membentuk, untuk memurnikan, bahkan menguji hati kita. Tuhan sengaja menunda, mengizinkan keadaan yang tidak enak bagi daging kita untuk melihat reaksi kita, reaksi hati kita, apakah tetap percaya, atau reaksi jiwa kita, apakah kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi lemah gitu ya. Dan yang hanya yang murni nanti Tuhan akan sisakan. Murni tetap percaya kepada Tuhan, murni menjaga hatinya ya, murni tetap kuat, tetap bertindak, itu yang Tuhan sisakan. Jadi jangan sampai lupa bahwa Tuhan memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Bahkan ketika kita nggak sadar, Tuhan lihat bagaimana sikap hidup kita, bagaimana sikap hati kita gitu ya. Jadi lakukan bagian kita, itu yang membuat kita kuat. Hanya orang yang berkompromi dengan kelemahannya yang kemudian terus dikuasai oleh kelemahan, dan orang yang mungkin mendengar tapi tidak sungguh-sungguh menyimpan di dalam hati, menghidupi, itu yang kemudian dipisahkan. Karena Tuhan maunya yang murni. Selalu saya katakan yang murni gitu, yang benaran, yang sungguh gitu. Orang-orang yang murni ini kan, yang murni, yang sungguhan ini kan, yang sejati ini kan, pengikut Tuhan yang sejati ini kan, yang memang yang tadi saya katakan gak pakai syarat, kalau Tuhan jawab doaku, kalau Tuhan penuhi keinginanku, baru aku memuji Tuhan, baru aku melayani Tuhan, baru saya bersyukur gitu. Yang kayak gini tuh nggak bisa, nggak memenuhi kategori murni yang kayak gini. Yang murni itu bahwa setiap hari apapun warna hidup, aku tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur
tetap melayani Tuhan dengan segala kapasitas yang ada, menjaga hidup saya suci, benar, tetap menantikan Tuhan. Tidak pakai syarat. Entah Tuhan sembuhkan, entah Tuhan biarkan dalam kekurangan, tetap semangat. Nah, yang kayak gini pada waktunya, pada waktu yang kita tidak duga, entah Tuhan datang dalam rapture, entah kita dipanggil malah duluan, entah ya Tuhan panggil kita didapati dalam hati yang murni yang kayak gini. Tetap percaya, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Nah, ini namanya murni, gak pakai syarat. Kalau kita mood kita dalam mengikut Tuhan dipengaruhi oleh keadaan, berarti juga itu nggak murni. Ya, ini saya bagikan praktek hidup saya, nggak dari firman Tuhan, tapi dari praktek hidup saya, jadi dari kesaksian hidup saya. Ya, bagaimana ya saya katakan, ini saya hidupi. Kalau mau kuat di dalam Tuhan, perhatikan tadi yang saya katakan, semuanya itu tergantung pada kita. Setiap hari itu keputusan. Setiap hari itu keputusan. Apapun keadaannya, saya udah punya ketetapan, saya harus tetap memuji Tuhan, saya harus mendengarkan pujian penyembahan. Gak ada yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan, gak boleh itu mempengaruhi. Nah, keputusan-keputusan ini yang harus dimiliki supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya harus tetap membaca firman, harus tetap merenungkan firman, dan aku harus berubah. Nah, itu semua dikerjakan oleh kita. Dan saya mau murni gitu ya, jangan sampai dengar tapi gak simpan dalam hati. Yang kayak gini juga akan dipisahkan. Benar-benar hanya yang di Amsal katakan yang betul-betul menyimpan firman itu seperti harta yang mahal. Ya, saya berharap ngerti ya maksud daripada pesan saya ini. Jadi kalau ketika ada juga visi yang luar biasa dari hamba tertentu membangkitkan generasi yang luar biasa atau murid gitu ya, tapi saya berpikir gini, untuk menjadi murid itu kan tidak gampang. Imitasi daripada Yesus itu nggak gampang, teladan Yesus itu nggak gampang. Nah, visi yang luar biasa dari gereja untuk hamba tertentu ini nggak ada yang salah, karena saya juga punya mimpi seperti apa. Tapi maksudku adalah, kalau setiap orang Kristen tidak melakukan bagiannya, itu poinnya, tak akan jadi, tak akan bertumbuh kerohaniannya kalau nggak lakukan bagiannya. Itu maksudnya. Kalau hanya menggantungkan diri pada gereja besar, menggantikan persekutuan pribadinya dengan yang rame-rame, nggak bisa. Itu tambahan, itu penting. 10-20% itu berperan. Tapi 80-90% itu adalah kita. Dan itu di hati, di keputusan untuk tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan gak berubah. Selalu katakan, Tuhan Engkau penjawab doa, Engkau setia, Engkau baik. Karena sekalipun apa yang kita harapkan gak terjadi, Tuhan udah baik, udah mati di kayu salib. Itu adalah kebenaran. Dia udah sediakan, udah berikan hidup yang kekal, udah sediakan tempat di surga. Jadi yang benar adalah bersukacitalah, bukan karena keadaan hidup sekarang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kesulitan. Bersukacitalah atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mengucap syukur selalu bahwa Tuhan sudah bayar
hutang kita dengan lunas, sudah membeli kita, sudah menggantikan dosa, membayar dosa kita, menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia udah menyediakan dia ke surga, menyediakan tempat bagi kita, udah samakan kita. Itu kan yang sudah itu udah pasti. Untuk segala hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Kalau mungkin agak-agak lupa dengan berkat Tuhan di masa lalu gitu ya, gara-gara hal cuma berapa persen dengan keadaan sekarang gitu, ingatlah yang sudah pasti. Tuhan sudah tebus dosa kita, sudah menyelamatkan kita, sudah sediakan tempat gitu, itu udah pasti. Kalau kita tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tetap taat, tidak lagi melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, itu sudah milik yang pasti. Bersukacita atas itu. Jangan dipengaruhi oleh apa yang terjadi sekarang. Sebab apa yang terjadi sekarang itu pasti nanti akan berubah. Kalau kita setia, kalau kita tetap bertahan, ya Tuhan pasti kan yang Tuhan janjikan kan menyertai. Tuhan gak pernah janjikan dalam prosesnya akan semua akan menjadi baik. Rancangannya damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tapi kan tiap hari itu kan seperti Mazmur bilang, ada kalanya kita dibawa ke lembah. Bangsa Israel ada kalanya dibawa ke padang gurun. Itu semuanya memurnikan, membentuk hati kita, menguji hati kita, itu tujuannya. Tapi akhirnya adalah mendatangkan kebaikan. Nah, yang ngerti kebenaran ini akan selalu ingatkan dirinya bahwa Tuhan tuh nggak jahat, Tuhan nggak lupa. Ingatkan dirinya bahwa ini semua akan mendatangkan kebaikan. Jalani aja. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur, tetap bersemangat, tetap setia. Ya, itu prinsip hidup saya. Makanya saya bilang kadang saya kayak pengen ngomong ini, di sayanya aja bosan ngomongnya sebetulnya. Tapi ya ini yang hal sederhana ini yang membuat saya sekarang masih ada sekarang gitu. Pesan sederhana, bukan cuma tahu, bukan cuma denger, tapi lakukan bagiannya. Kekristenan itu kan kita yang melakukan sendiri gitu. Saya berharap menjadi perlindungan buat kita setiap hari itu selalu begitu. Selalu membangun kehidupan yang seperti itu bersama dengan Tuhan. Ya, saya tambahkan rema untuk kesempatan ini di Amsal 7:2. Taatlah kepadaku dan engkau akan hidup. Jagalah perkataanku sebagai milik yang paling berharga, ya. Ya, ini yang tadi saya katakan. Jagalah perkataan firman sebagai milik yang berharga. Janjinya, firmannya, perintahnya, ya. Tempoh hari kan kita udah belajar ya, masih ingat gak ketika dari pengajar oknum hamba Tuhan itu kita sudah dijelaskan menurut bahasa aslinya bahwa hikmat itu adalah Yesus sendiri, ya. Nanti ayat-ayat berikutnya meneguhkan bahwa ini adalah Yesus sendiri gitu ya. Taatlah kepadaku. Ini kan Tuhan yang berbicara, Yesus, dan engkau akan hidup. Itu setara dengan firman yang lain yang berkata, akulah jalan akulah jalan kebenaran dan hidup gitu ya. Ayat Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi semua orang mengasihi aku. Orang-orang yang mencari aku pasti menemukan aku. Orang-orang yang mengasihi aku dan mengikuti aku benar-benar kaya, perbendaharaan mereka aku isi penuh-penuh. Tuhan memiliki aku sejak awal mula sebelum Ia menciptakan apapun, ya. Jadi ini seperti pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Firman itu adalah Yesus, seperti yang kemarin juga saya sampaikan di Wahyu, kalau firman itu adalah Yesus sendiri gitu ya.
Aku sudah ada sejak abad-abad yang lampau. Aku ada sebelum dunia dijadikan, yaitu Yesus bersama dengan Allah Bapa. Aku hidup sebelum ada lautan, sebelum mata air mengalirkan di bumi, sebelum ada gunung-gunung dan bukit-bukit. Ia sebelum Allah menjadikan bumi dan padang-padang dan dataran-dataran tinggi. Siapa dia? Adalah Yesus. Ketika Ia membentuk langit dan membuat mata air di dasar samudera raya, aku ada di sana. Ketika Ia menetapkan batas-batas lautan dan memerintahkan supaya lautan tidak melanggar batas-batas itu, aku ada di sana. Ketika Ia membuat rencana untuk pembentukan bumi dan lautan, aku ada di sana. Aku selalu berada di sampingnya, seperti seorang anak yang dikasihinya. Siapa ya anak yang dikasihi oleh Allah Roh? Allah Bapa adalah Yesus sendiri. Aku selalu menjadi sukacita baginya, bergembira dan bermain-main di hadiratnya. Berbahagialah orang yang begitu ingin bersama-sama dengan aku, sehingga setiap hari ia menunggu aku di pintu gerbang dan atau di luar rumahku. Karena siapa menemukan aku, ia menemukan hidup, ya. Yang tadi saya katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi orang-orang yang tidak mencari aku merugikan dirinya sendiri. Orang yang menolak aku menunjukkan bahwa ia mencintai maut, ya. Jadi cintai Yesus. Aplikasinya apa? Yang tadi dari Remes katakan, yaitu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemarin juga dikatakan, disampaikan di Wahyu bahwa ada yang bertuliskan firman itu adalah Yesus sendiri, gitu ya. Kemudian dalam penciptaan, ya, kami yang dikatakan dalam kata ganti kami yang dikatakan di Kejadian adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mau mengenal, bagaimana kita mau bersekutu, bagaimana kita mau wujud kita mencintai Tuhan, itu adalah mencintai firman. Mencintai firman, bertemu dengan Tuhan lewat firman. Jadi firman itu harus betul-betul bukan cuma baca udah gitu, tapi pandang firman itu adalah Yesus sendiri. Kenali dia, kenali isi hatinya, apa yang Tuhan mau, dan renungkan, gitu ya. Saya sangat menikmatinya. Kadang-kadang gini, saya menikmati katakan satu porsi, gitu ya. Saya kadang nggak bisa mengekspresikannya atau mengucapkannya dalam kata-kata sampai 100% gitu, karena itu lebih banyak saya rasa gitu, lebih banyak di hati saya membuat getaran di hati saya, dan saya sangat menikmatinya gitu ya. Menemukan Tuhan, menemukan mencintai Tuhan itu berarti mencintai firman. Ya, orang yang hormat kepadaku itu berarti tidak melakukan hal yang jahat, gitu ya. Hiduplah seperti firman itu. Hiduplah seperti, jadi mulailah memandang firman ini lebih jauh, lebih dalam, bukan sekedar firman Tuhan yang dalam konteks pikiran, ini perkataan Tuhan. Enggak, lebih daripada itu. Ini adalah Tuhan itu sendiri. Ini adalah kehidupan itu sendiri. Hargai, simpan. Makanya udah saya katakan kan, sebelum saya tidur itu saya merenungkan firman. Kalau pagi, kalau saya lagi pengennya itu langsung mau berdoa di waktu yang tenang gitu, saya nggak baca firman dulu, tapi saya ulang sekilas yang saya sorot gitu di handphone, misalnya kayak ayat-ayat ini gitu ya. Saya renungkan itu, bahwa dalam firman saya mulai bersyukur, saya terus diarahkan lagi pada Tuhan. Nanti kalau udah pagi bangun, saya baru baca firman gitu. Hidup aja seperti itu maksudku. Jadi supaya tetap kuat, selalu bayar harga untuk mencari Tuhan, cari kekuatannya. Kekuatan itu tidak datang dari gereja, tidak datang dari oknum hamba Tuhan tertentu, gak datang dari manapun selain daripada Tuhan. Bagaimana supaya proses ini terjadi gitu ya? Ya berarti kita yang harus berinteraksi gitu. Kita yang harus sepakat sama Tuhan bahwa oke, saya lakukan bagian saya, tetap memuji Tuhan. Saya lakukan bagian saya, berdoa, saya merenungkan firman. Itu yang membuat
apa ya bahasanya, teraktivasi gitu, apa ya, ya jadi menyala, jadi bersemangat, jadi tetap kuat, jadi terbangun. Tuhan, aku mau berubah, aku mau nantikan Tuhan, aku mau bersama menanti, mau mengenal Tuhan. Ya, lakukan bagiannya, renungkan firman, pelajari dia, eh, ingat-ingat, oh ini langit nih Tuhan yang buat, di balik, ya itulah bahasa saya. Saya nggak sederhana sebetulnya kekristenan saya, tapi betul-betul ada satu kehidupan, karena saya itu eh, menciptakannya dengan eh, menciptakannya dengan keputusan dan komitmen yang tinggi setiap hari sama Tuhan. Bahwa saya harus merenungkan firman, saya harus latih diri saya untuk merenungkan, mengaminkannya, saya percaya, terus mengarahkan diri sama Tuhan, terus berdoa gitu. Ya beginilah saya di PRC ini, tapi saya hidup kerohaniannya. Semakin hari itu ada porsi-porsi yang ketika saya terus bersekutu sama Tuhan ya lewat perenungan gitu ya, saya ngerti banyak hal. Saya tahu, oh yang ini Tuhan kerjain, yang ini udah yang ini nih bahkan saya nggak tahu kapan itu persis terjadi, tapi kemudian saya ngerti, oh ini yang sedang Tuhan kerjakan, yang ini udah diubahkan. Maka kan ada kehidupan sama Tuhan, ciptakan kehidupan sama Tuhan, itu akan membuat hidup kita berbeda. Ya, itu sih yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Saya berdoa dalam doa-doa saya juga, Tuhan Roh Kudus pakai sharing yang sederhana untuk jadi berkat, untuk memberikan motivasi gitu ya. Roh Kudus, kalau kita sungguh-sungguh mau ngerti artinya Roh Kudus, saya pasti tolong. Saya percaya pasti tolong untuk memahami dengan kesederhanaan saya berkata-kata gitu, membuat maksudnya itu apa. Ya, sederhana aja kok ngikut Tuhan. Gak perlu teologi yang tinggi, gak pakai otak yang ribet gitu ya, hanya pakai hati, kemauan. Karena itu Tuhan itu juga gak sukar gitu. Ya, itu yang saya sampaikan. Lakukan bagian masing-masing. Jadilah anak yang membahagiakan Tuhan, seperti anak-anak kekasih yang selalu menyenangkan hati kita dengan pujian, dengan sikap hati kita. Gak lagi Paulus katakan jangan mengingini hal yang jahat ya, kemudian sucikan hidupmu di hadapan Tuhan, hiduplah benar ya, lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk berkenan kepada Tuhan. Itu aja setiap hari. Kalau ada pikiran-pikiran yang jahat, jangan ladenin, jangan direspons. Apa yang baik kita lakukan, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan bekal kekekalan, coba lakukan. Gitu aja, sesederhana itu. Kalau ada karakter yang jelek, yang Roh Kudus ya insyakan, doa sungguh-sungguh, Tuhan ubahkan yang ini gitu. Sehingga di dalam hidup kebenaran, di dalam hidup yang suci, di dalam takut akan Tuhan, ya kan, kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, yang hormat kepada Dia, yang selalu aktif untuk berkomunikasi sama Tuhan, yang selalu berterima kasih. Saya di luar jam doa saya selalu berkomunikasi sama Tuhan. Terima kasih ya untuk yang ini. Saya menganggap Dia sebagai pribadi yang ada di samping saya, karena Dia Immanuel, Dia menyertai. Saya bilang terima kasih ya untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nama Yesus itu milikku, nama yang berkuasa. Terima kasih untuk darah Yesus. Terima kasih untuk penjagaan-Mu Tuhan. Ini ngobrol, saya tuh ngobrol sama Tuhan. Dan aku katakan, Tuhan kau dengar aku ngomong kan? Saya ngobrol berdua sama Tuhan. Bahkan ada hal-hal yang sangat sederhana yang saya bilang, ya Tuhan, setengah jam aja ya tidurnya, tolong ya, langsung tidur. Biasanya itu kalau siang gitu, siang saya agak susah istirahat, tapi buat saya itu sangat penting. Jadi kalau sebenarnya pengen tidur, tapi aku rasakan Tuhan
sama seperti kesaksian itu ya, kesaksian yang terbaru tentang surga. Kita orang itu berpikir itu karena kemampuan dia, tapi Tuhan kemudian sadarkan dia, itu aku, that's me, it's me, kata Tuhan pada dia. Juga kayak tadi kesaksian saya itu, Tuhan setengah jam aja tidur, tolong langsung buat ya. Saya lihat jam berangkat saya tidur, persis banget setengah jam. Aduh Tuhan, Tuhan Engkau dengarkan banget ya saya ya. Jadi saya tahu Tuhan dengarkan banget. Lalu saya lanjutkan hari-hari saya. Tuhan nih yang jam 2 saya tadi itu ada, jadi saya harus hormati dia. Nggak boleh aku nggak percaya, karena Tuhan nggak mau kalau nggak percaya. Saya nggak mau khawatir, saya tidak mau saya tidak ada waktu untuk khawatir. Saya mau percaya. Ketika ada rasa takut datang, saya mau percaya. Saya mau percaya. Jadi kehidupan seperti itu yang saya bangun. Maka saya kuat. Itu yang saya mau katakan kepada kita. Bangun hubungan sama Tuhan. Itu yang Nuh dan Henokh lakukan. Mereka bergaul sama Tuhan. Gak terbatas, gak kaku hanya untuk ketika di jam doa gitu. Jangan berpikir ketika jam doa, oh udah Tuhan udah naik terangkat ke atas, Tuhan udah gak ada lagi di sini. Enggak. Sepanjang kita terjaga, selalu bangun komunikasi sama Tuhan. Saya juga, hal-hal kecil justru yang Tuhan ajarkan saya, bahwa Tuhan bersamaku gitu ya. Tuhan, tolong yang ini ya, yang ini belum selesai, atau yang ini ya, Tuhan kerjakan. Dan Tuhan berikan saya pengertian bahwa supaya, kenapa kok hal yang terlalu besar menurutku lagi diproses sama Tuhan belum dijawab, supaya saya terlalu bergantung kepada dia. Sebetulnya kenyamanan itu cenderung membuat kita, comfort zone itu cenderung membuat kita jauh daripada Tuhan, merasa nggak perlu bergantung sama Tuhan. Jadi semuanya itu Tuhan memberikan kita ke pergumulan, kesulitan, kesukaran itu sebetulnya supaya selalu membawa hati kita itu bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi tujuannya baik gitu. Nah, tapi kalau orang menjadi lemah, berarti dia membangun kekristenan itu nggak benar. Jadi baca firman itu ya cuma rutinitas, nggak betul-betul disimpan di dalam hatinya, dibangun, ditambah-tambahkan lagi pengertian sama Tuhan, ya nggak betul-betul, dia nggak bangun persekutuan pribadi sama Tuhan, dia nggak membangun sebuah kehidupan pribadi sama Tuhan tuh di situ. Sehingga dia cuma dengar tapi cuman knowledge, atau mungkin dengar tapi langsung berlalu gitu. Saya nggak kayak gitu. Saya bangun hubungan pribadi, seperti menjalin persahabatan dengan Tuhan. Saya ajak Tuhan ngobrol, dan saya imani itu. Tuhan, yang ini saya tahu Engkau peduli dengan hidupku. Terus kemudian kalau si jahat coba bilang, mana dia peduli, mana belum ada terjadi, saya bilang aku percaya di waktumu yang terbaik. Karena imanku yang tidak tergoyahkan itu mahal bagi Tuhan. Karena karakter itu yang Tuhan mau, daripada sekedar kita langsung diberikan jawaban doa. Punya bangunan pengharapan yang kokoh itu kan menyukakan hati Tuhan. Punya iman yang tangguh itu kan membuat Tuhan bersuka cita. Lalu bisa bersyukur dengan senang hati, tetap memuji Tuhan di tengah kondisi yang tidak enak, kan itu seperti dupa yang harum. Kalau cuma bersuka cita memuji Tuhan mah di dalam kondisi yang enak mah gitu ya, mahnya 2 kali, gampang, semua orang bisa. Tapi ketika kondisi hati tidak mendukung, tapi ada keputusan untuk tetap memuji Tuhan, mempersembahkan korban buat Tuhan, itu yang keren gitu. Nah, sekarang keputusan kita mau jadi pribadi yang spesial, itu kan namanya juga spesial, istimewa, itu kan berarti ada sesuatu nilai yang mahal, yang tinggi, yang murni, yang menarik hati Tuhan di dalam diri kita. Yaitu tadi kayak perilaku yang mau bergaul sama Tuhan, mau ajak ngobrol, nggak mau lakukan hal yang mendukakan hatimu. Karena ada lagu yang ku
Ku tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin lakukan hal yang dukakan hatimu. Ada pujian seperti itu. Kalau kita kayak sahabat sama Tuhan ya, sama lah. Misalnya saya bersahabat dengan, misalnya katakanlah tim admin gitu ya, saya kan jaga perasaannya. Kenapa tidak bisa merealisasikan, mewujudkan, membayangkan, membuat real hubungan sama Tuhan itu emang nggak bisa. Bisa, harus pakai iman. Saya tahu Kau ada di sini, Tuhan. Saya ngobrol gitu sambil duduk. Terima kasih ya untuk ini, untuk itu. Berkat-Mu, Tuhan. Saya ngobrol gitu. Kalau ini terjadi, ini yang Tuhan inginkan sebetulnya. Keintiman sama Dia. Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan, aku gak mau memiliki karakter ini. Aku mau berubah, tapi aku perlu kekuatan daripada Engkau. Tuhan, aku mau lewat hidupku orang bisa kenal Tuhan. Itu akan membuat dirimu berbeda. Ada Tuhan di dalam dirimu. Bukan pengetahuan, apalagi pelayanan. Enggak. Tapi sebuah bangunan persekutuan, persahabatan sama Tuhan setiap hari. Kayak gitu. Saya terlalu sering tiba-tiba rasa bersalah kalau misalnya kayak pagi gitu ya. Oh ya, saya udah sibuk karena kepikiran mau lakukan ini, mau lakukan itu. Saya kan harus baca firman dulu gitu. Jadi berarti ada terkoneksi dengan Roh Kudus. Hati kita masih responsif gitu. Tapi kalau orang sudah gak bersemangat lagi, kehilangan semangat, jalan gak kebuka, masalah demi masalah, aduh itu mah gak mungkin menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi biarlah kesaksian hidup saya yang saya tuangkan dalam sharing sederhana ini membuat kita berbeda gitu. Kalau hatimu tidak murni dengan mempercayai Tuhan, tidak murni memegang firman Tuhan, nanti akan terpisah. Dan hanya akan Tuhan sisakan yang benar-benar murni bersama dengan diri saya dalam pelayanan ini gitu ya. Dan lagi-lagi saya katakan, apa yang saya udah ajarkan, sudah diteguhkan oleh kesaksian, tuntunan TAC, ini benar kekristenan. Ini sungguhan cara membangun kekristenan yang benar. Bukan karena dirimu punya pengetahuan teologi yang tinggi. Punya pengetahuan teologi yang tinggi juga nggak ada artinya kalau tidak memiliki pengenalan dengan Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Terus merasa dirimu dapat hikmat atau pengetahuan yang ini dari hamba Tuhan ini. Itu yang mungkin ya, kemarin ketika saya coba kenali hati saya, Tuhan, kenapa ya saya, Tuhan, nggak begitu tertarik dengan sebuah pelayanan yang walaupun besar, ada karunia roh, itu kan Tuhan pelengkapi. Tapi saya panik, kenapa kemudian hati saya ini merasa ada ketidaksukaan juga. Saya kenali bahwa ternyata karena saya nggak suka kalau tidak ditekankan namanya persekutuan pribadi. Saya nggak suka kalau dia nggak ditekankan bahwa harus, ya tadi yang saya katakan itu, nggak ditekankan yang namanya lakukan bagianmu gitu. Ngerti kan? Yang saya tekankan adalah karena aku bersaksi, ini semua menjadi lebih baik dalam hidup saya, persekutuan, pengenalan pribadi, kemudian karakter, itu adalah karena aku lakukan bagian. Jadi nggak cuma kaya dengan perkataan-perkataan khotbah yang penuh hikmat, yang populer gitu, nggak gitu. Tapi itu yang saya bilang, kalau cuma sebatas itu nanti nggak ada aplikasi, nol jadinya. Yang selalu itu mungkin ya, yang saya mungkin, jadi kadang-kadang saya sedikit antipati itu karena saya berpikir kalau cuma kayak gini mah udah banyak dari dulu gitu, udah banyak dari dulu pengkhotbah juga yang keren, yang terkenal, yang worldwide gitu. Tapi akhirnya juga kayak kemarin ya saya katakan kan,
Saya yakin 80% sampai 90% itu adalah orang-orang Kristen. Nggak mungkin tiba-tiba sebuah gereja tertentu buka cabang di di kota ABCD gitu, langsung ya semuanya itu adalah dari non-Kristen. Saya nggak percaya. Itu adalah orang-orang Kristen yang sama juga, yang punya sikap kekristenan yang lama, cuma bergabung biasanya itu kayak di pemilu ya, yang swing voters gitu, yang gak menentukan pilihannya gitu ya, yang nggak tertanam ya, mondar mandir di sana, yuk udah buka gereja sini ya, pergi berkunjung, yang nggak mau disentuh gitu. Nah, maksudku adalah kalau kita nggak sekarang ini terus menerima apa yang saya katakan, bahwa dirimu loh yang menentukan mau berubah apa enggak dirimu, mau membangun persekutuan sama Tuhan itu dirimu, bukan nanti tunggu hari Minggu ketemu atau dengarkan khotbah banyak yang populer. Enggak kayak gitu. Ada tekad nggak di dalam hati, dan itu harus dibangun di dalam diri sendiri ya. Itu saya nggak pernah merasa perlu untuk mendengarkan. Itulah kenapa saya merasa tidak terlalu perlu untuk harus berada di gereja yang besar. Ya kalau dirimu dituntut ke situ silakan, atau harus bergantung pada hamba Tuhan ini, enggak. Bahkan saya katakan walaupun sebesar apapun panggungnya, apa yang dibagikan itu enggak terlalu istimewa bagi saya pribadi. Kenapa? Karena saya udah dapatkan yang utuh, yang komplit dari firman. Lagi-lagi yang saya mau katakan adalah semua usaha dan komitmen kita untuk mengenal Tuhan, untuk bergaul dengan Dia, untuk membangun bangunan kerohanian kita, untuk bertekad dan bayar harganya. Sesak pintunya, sempit jalannya, gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya berikan kali ini terus semakin meneguhkan kita untuk selalu lakukan hanya bagianku yang menentukan. Kemauan saya yang akan mengubah segalanya. Saya akan lawan perasaan saya yang putus asa, yang lemah, dan saya mau bangkit. Ketika aku memuji Tuhan, jiwa aku akan bersuka, saya akan dapatkan kekuatan yang baru, dan aku akan bangkit. Komandonya itu harus di dalam hati. Kalau nggak lagi memuji Tuhan, lemah, ya nggak bakalan terjadi apa-apa. Ya, jadilah orang yang punya sesuatu yang istimewa di dalam dirimu. Yang tadi, apapun keadaannya tetap mau bersuka, tetap setia mengikut Tuhan. Saya tetap beriman Dia setia. Dia Allah penjawab doa. Dia tetap bekerja dalam segala perkara. Dia bukan Allah yang jahat. Dia menyertai aku selama-lamanya. Apapun yang terjadi, semua akan mendatangkan kebaikan. Dia luar biasa. Dia ajaib. Dia perkasa. Dia tidak tertandingi, kekuatannya tak terbatas. Puji Tuhan setiap hari dengan pujian, dengan perkataan seperti itu. Engkau agung, Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Aku percaya kepada Engkau ya Tuhan. Berkata-kata pribadi seperti itu langsung sama Tuhan. Kemarin ketika saya dengar di video tentang pujian penyembahan, rasanya belum dibagi ya, nanti akan dibagi oleh tim admin gitu ya. Kok saya pikir ibu ini kok punya imajinasi sama kayak saya ya. Jadi di video itu kan ibu itu katakan jangan-jangan surga kan pujian 24 jam kan ya, daripada malaikat untuk Tuhan gitu ya. Ketika ada pujian yang harum dari manusia, dari bumi, ibu itu kan bilang, stop dulu penyembahan semua di surga. Aku pengen dengar pujian dari bumi. Saya udah berkali-kali dapatkan itu. Ketika ada pujian yang harum, pengagungan daripada Tuhan, mungkin saja Tuhan hentikan karena Dia pengen mendengar pujian, pengagungan, penyembahan yang harum dari kita. Kalau katakan seperti itu, Engkau agung, Engkau luar biasa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Yesus, Engkaulah Tuhan. Bersorak haleluya sama Tuhan. Itu menggetarkan hati Tuhan. Itu orang-orang yang istimewa. Katakan, aku tahu Engkau pasti buka jalan. Dan kalaupun tidak Tuhan buka jalan, aku mau tetap percaya. Itu sangat menggetarkan hati Tuhan. Jadilah yang seperti itu. Yang Tuhan cari yang seperti itu. Ya,
Ini kayak nggak mau selesai nanti ngomong saya. Ya udah, segitu aja dulu ya. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.